Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu manba'il ilmi wal hikmati wal hidayah. Allahumma sholli wa sallim ala nuril dzula sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum sholatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Hadatul masani, pada guru, para kiai, para ulama, khusus guru kita yang tadi menyampaikan Qur'atul Kutub, Kiai Haji Marhusin Sohibul Fadilah, pengasuh pondok pesantren Kiai Abdul Hasani dan Kiai Hasani, Akinal Mahfud Kiai Mas Juro HS. Kemudian ada teman lama, ini baru ketemu udah tahun, Ustaz Haji Marhusin. Berubah enggak nama namanya, kalau nggak pindah ya, kalau udah pensiun pindah nama. Para hujjah jamaah kuliah suku Ahad pagi serta para santri yang berbahagia, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya belum pernah ngomong apaan ya gitu. Cuman karena alhamdulillah saya dikasih umur panjang, masih sehat, pensiun udah 5 tahun dengan Pak Haji Marhusin bareng-bareng. Ini sebabnya almarhum al-maghfur Kiai Haji Muhammad Syahri. Makanya saya masih diakuin masuk pondok. Makanya begitu ditulis besok katanya itu kuliah subuh apa isi ya, saya pikir tandaan doang gitu. Jadi saya datang ini bukan suruh ini kan, itu pikir ngomongin apa gitu. Makanya kita bingung juga nih. Jadi kayak nggak remin laut. Ya, tapi enaknya begini, nggak remin laut berarti garam kita, netesin kita ikut bareng-bareng ada di dalam laut. Ada manfaatnya nggak? Manfaat itu, lihatin aja, ada di garam kemana-mana kan. Jadi kita ikut bergabung di situ. Jadi itulah artinya saya gabung dengan bapak-bapak di sini, bukan ngajarin, bukan. Jadi supaya kita lunak bersama-sama di dalam keasinan garam yang di laut. Daripada kita buang garam ke empang, apa hasilnya? Apa mancing yang kebunuh ujung-ujungnya gitu bakal nyentuh. Jadi mohon maaf aja nih, ya. Mohon kalau mau salah ada pembetulan. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menuntun perjalanan kehidupan kita menuju kebahagiaan. Yang ini adalah bulan Maulid. Bulan Maulid adalah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama sambil mengagungkan beliau dan memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang di luar Islam melecehkan Nabi Muhammad, biarin Allah yang balas. Kita tetap tanding. Dan pagi ini pula haul guru kita yang benar Muhammad Kiai Haji Muhammad Syahri bin Haji ini cuma satu kalimat saja itu tadi. Jadi ikut-ikut nimbrung itu ada yang kekesin dharma di situ. Karena ya terus terang aja kalau kita bergabung dengan guru, dengan ulama, insya Allah tadinya kagak asing ikut asing. Asingnya kita tadi nggak ada gunanya gitu. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Maryam kalau bisa. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yumat yauma yamutu wa
yauma yub'atsu hayya. Ini yang berfirman Allah. Salam. Kalau bahasa kita ini kan salam. Arti salam kalau di dalam tafsir itu amanullahi, perlindungan Allah. Makanya kita kenapa sering mengucapkan salam, minta perlindungan pada Allah. Tapi bahasa kita kan salam itu mengucapin selamat. Begitu tuh. Keselamatan bagi Nabi Yahya. Alaihinya itu Nabi Yahya. Kapan ucapan selamat? Yauma wulida, di hari dilahirkannya Nabi Yahya, wa yauma yamutu, dan di hari akan meninggalnya, karena mustakbal katanya, hal mustakbal itu. Karena dan di hari sedang meninggalnya atau akan meninggalnya Nabi Yahya. Tapi yang belum terjadi, salam juga yauma yub'atsu hayya, dikala dihidupkan kembali. Makanya kalau saya mohon maaf kalau ada para guru, para kiai kalau salah, dia ngartikan itu landasan Allah saja mengucapkan salam kepada siapa? Nabinya, Nabi Muhammad. Nah kalau kita salam pada Rasulullah yang tadi kita baca sama-sama, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, apakah itu salah? Ini kalau melihat ini. Nah artinya kan kita mepet dengan apa yang Allah nyatakan, firman Allah. Artinya mepet tadi kayak begini. Kalau bahasanya orang pegang HP mah, kok lemot ini nggak ada apanya itu, kalau lemot HP itu nyari sinyal ya. Biasanya gimana nyari sinyal? Pada keluar, sana kemari gitu tuh. Keluarnya di mana? Kira-kira yang ada sinyal. Nah jadi kita ya dengan ngikutin ayat Allah dalam surah Maryam, berarti kita lagi nyari sinyal. Begitu. Tapi nyari sinyalnya, ingat kalau kita ada di gedung, di dalam gedung, sinyal kagak ada, keluar. Jangan kita di dalam gedung nyari sinyalnya, kita masuk di dalam kamar gelap yang kagak ada udara, yang gelombang udara kagak ada, sinyalnya makin. Nah kalau kita mau nyari sinyal tempat yang luas, sama begitu. Kalau kita mendekati Allah, ikuti kalam-kalam Allah. Kalau kita pengen berkah, ngikutin, deketin ulama. Nah pengen berkah, pengen dapat hidayah, nongkrong di empang, kira-kira dapat nggak? Nah ada dapat, bukan tempatnya. Jadi kadang-kadang itu harus penempatan diri di situ. Di mana kita mendekatkan diri? Kada itu belakang. Itu Allah mengucapkan salam, memberikan perlindungan kepada Nabi Yahya. Dan di dalam ayat berikutnya 23, saya nggak hafalan ayat itu. Yang assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kalau itu Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan keselamatan untukku di hari kelahiranku. Kan itu ada maulid berarti itu. Dan di hari kematianku, dan di hari aku dibangkitkan kembali dan kubur. Makanya dua sisi itu pas. Ya, satu tadi maulid memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad. Haul yauma yamutu. Makanya ya Allah bahagia banget almarhum ini punya anak kiai. Makanya gitu Pak, kalau punya anak kiai berkah banget. Lah bagaimana kagak berkah? Orangnya tiada bisa ngundang kita yang banyak itu. Kita bisa datang. Kadang-kadang kita ngundang tetangga aja repot banget ya. Ngundang 40 yang datang 5 orang gitu tuh. Pada kemana tuh? Tapi dia udah tiada. Ya Allah, undang orang datang dari mana-mana, datang kemari-kemari. Makanya kalau kata Syekh Zarnuji di dalam Antauhul Maqalahnya siapa itu? Di dalam syahidnya itu. Akul ilmi khairin daimun ba'da mauti wa ausuluhu tahta turabi rawimu. Orang kalau punya ilmu, punya jasa, punya ini, itu masih kaya, masih hidup. Jadi hayyun daimun, hidup cepat masih disebut-sebut. Itu orang kalau datang kemari santri kagak berhenti baca yasin, apa kagak enak? Jangan kubur. Ini adalah pembelajaran bagi kita bersama-sama. Makanya kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amalu ila min salah. Itu kalau anak Adam mati akan terputus semuanya. Memang udah ada punya apa-apa kecuali 3. Yang satunya waladun waladun solihun, masya Allah bisa ngundang kita. Makanya orang yang punya ilmu hidupnya kagak habis-habis. Ilmu yang kaya akan kayak begitu ilmu. Nah kata Pak Jumar punya atau pensiun udah, kalau punya ilmu masih datang aja udah disambut dari depan kan gitu. Kenapa punya?
Tapi beda lagi watul jahli maitun wa huwa yamsi ala sura yudhannu minal ahyai wa huwa alimu. Nah beda lagi kalau orang yang kagak punya ilmu, udah masih hidup aja kagak dikenal, padahal dia masih rantakan kemana-mana. Ada yang nanya sama kita, rumah Pak Ganden di mana ya? Udah tahu, padahal rumahnya ada di. Coba kalau mana? Al-Makur Kiai Haji Muhammad Sani di mana ya? Oh tempatnya Jalan Sadar, masuk tuh ada pondok. Coba orang dari ujung Jakarta, insya Allah. Nah, wah tidak dia. Makanya ini satu ilmu untuk anak santri nih. Anak santri ngaji yang beneran. Pulang ke rumah bawa, insya Allah nanti. Ya mau lidah di hari kelahiran. Nah itu Allah kepada Nabi Yahya, Nabi Isa pada dirinya mengucapkan selamat. Makanya kalau tadi kata Kiai bilang itu ruku itu inhina jongkok, tapi jongkok ini diamalkan oleh manusia seluruh dunia ini. Hampir orang kalau mau ngapa-ngapain begitu dulu kan mungguk dulu. Kita masuk aja kalau salaman kagak boleh mungguk dah. Mungguk. Kalau orang tua yuk begitu. Kagak ada orang yang mau berantem, orang yang berantem baca mau tinju mungguk apa begitu. Lah begitu dulu kan orang mau berantem itu tinju, mungguk dulu ngikutin Islam itu enggak terasa. Nah sama hari ulang tahun itu orang-orang yang ada nyanyian yang ngetop banget sedunia itu ikutin dari ayat Allah itu. Apa itu nyanyinya? Ya ini apa? The best the two yang begitu gitu. The best the two yang kayak gitu itu dari gitu kan ya. Kalau kita mau ngerti itu hafal banget. Kalau orang kitanya kan begitu. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur. Pada apa semua gitu. Semua kayak gitu. Nah, ini artinya dari kalimat Allah itu lalu berkembang yang sampai mendunia ulang tahun itu dari yang maulida wa yaumayu yang mutu wa yaumayu atau saya dari awal itu. Nah, sekarang kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah beda lagi ditambah, bukan hanya sekedar salamun alaihi, bukan hanya ucapan salamun alaiya, tapi ditambah dalam surah apa yang inna Allah apa yang bukan memang udah tua ngapal sudah banget. Kadang-kadang saya merasa tua gitu. Padahal itu sudah Yakub dulu belajar sama saya. Sekarang tuaan dia ya. Hati-hati dia putih semua rambut udah banget. Padahal umur udah jauh banget itu. Jadi kalau banyak lupanya pantas udah. Hati-hati aja yang tua, berarti kalau udah banyak lupa cepet diambil yang puasa. Tapi kalau saya masih pakai prinsip kelapa. Kelapa biasanya yang rontok duluan, yang muda apa yang tua? Gagah yang udah kering hitam kagak jatuh tuh. Yang muda pada rontok, makanya di mana-mana banyak kelapa. Ada bengkong ya kita gunakan ini. Nah yang muda-muda itu yang dicopot duluan. Gimana tadi ya? Nah, kalau Nabi Muhammad ini ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kepada Nabi Muhammad dan dua ucapan salam sholawatnya itu. Itu ucapannya dari Allah diiringi oleh para malaikat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Pertama diawali solawat dulu. Kalau Nabi Yahya cuma salam doang. Nah akhirnya kita sebagai orang mukmin diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu suruh dua shollu alaihi wasallimu. Jadi dua suruh baca dalam zakaf jalalain qulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Itu ucapan kita banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Kita mendekati ayat Allah, kita mepet dengan kalimat-kalimat Allah. Walaupun kita kagak punya paketan, kalau kita mepet dengan yang punya paketan, insya Allah kagak beli paket kita masih bisa main chatting-chattingan.
Kan gitu. Oh ya, gitu. Itu kagak pakai paket lagi. Makanya gitu. Coba kalau kita datang ke rumah orang yang rumah orang ada wifi-nya, kita perlu paket nggak? Nah, kagak datang kemari coba kita. Nah, datang mendekat kepadanya apa nggak pahala banyak? Orang kalau paket-paketan dikirim kadang-kadang telepon ke saudara kita yang jauh di sana, nyampe bayar nggak? Kagak bayar kalau kita kagak punya paket. Tapi gara-gara kita nempel di orang yang punya. Nah, bagaimana kalau kita nempel kepada ayat Allah? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Nah, sholawatnya Allah itu apa kepada kita nih? Di sini saya lihatnya di dalam tafsir kayak gini, ya memang apalah udah buat orang kurang banget gitu. Ya Allah, rasa belum tua-tua banget. Ya Allah, kalau udah mudahan sama Ustaz Jakub masih nyari cewek masih dapat saya kan gitu. Ya Allah. Nah, jadi kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu rahmatuhu wa ridwanuhu, rahmat Allah dan ridhonya Allah. Makanya coba Allah merintahkan sholat, diawali Allah sholat dulu nggak? Nah kagak. Apa Allah sholat? Nah itu kan Allah sholat. Yang suruh sholat siapa? Kita. Tapi kenapa kalau baca sholawat Allah sendiri yang ngajarin pada kita? Innallaha wa malaikatahu, diajarin dulu itu keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahmat Allah dan ridho Allah. Kalau para malaikat, apa itu kalau para malaikat? Di dalam tafsir kalau sholawatnya para malaikat ad-doa wal istighfar, itu mendoakan orang yang bersholawat dan memohonkan ampunan pada orang-orang yang bersholawat. Makanya kita untung kalau mengucapkan sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis 70.000 malaikat memohonkan ampunan untuk kita baru satu kali. Itu kan bisa direnungkan. Yang kayak begitu. Makanya kalau orang-orang dulu mangkong kita dulu, kalau yang namanya maulid yang diperbanyak apa? Baca rawi. Kalau sekarang mah ceramah dulu gitu tuh. Udah ceramah kadang-kadang antum sana, antum sini gitu tuh. Di Jawa ini mah kagak banyak teman-teman gitu tuh. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau dulu mah kalau mau maulid, saya ingat waktu kecil juga ada satu kampung, kalau datang bulan maulid itu pada datang. Nah, baca rawi di rumah saya. Baca rawinya, syariatnya ada yang pakai berjanji, ada pakai saroful anam. Kan saroful anam kurang gitu laku ya. Dulu mah saroful anam yang ramai itu. Tapi kagak ngapa-ngapa sama sholawat juga, yang penting apa? Sholawat ya. Ada yang deba. Kalau sekarang yang lagi ngetren asum tutur gitu. Kalau yang tua tuh jangan tutur, suaranya udah habis. Pakai nape udah begitu. Udah berjanji aja memang al-jannah Tuhan muasan wa yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Nyautin kalau kita dulu pada diajarin guru kita, kalau begitu ngerti agak ngerti udah yang penting shollu alaihi gitu. Dulu saya kalau lagi baca sholawat cuma diajarin shollu alaihi. Kalau sekarang di debat sama orang katanya ngerti aja kagak shollu alaihi gitu. Kalau kita ngomong sholawat sekali aja 70.000 malah. Nah kalau kita baca rawi, dia kepala berjanji aja Bismillahirrahmanirrahim shollu alaihi. Apa kata hubungannya? Jangan usah pakai hubungin. Sekarang kalau orang pakai HP itu kagak dihubung-hubungin juga nyampe. Yang penting punya sinyal, punya paket. Paket kagak punya, kita datang pada orang yang punya. Udah gampang, jangan mikirin ini dan itu, kepanjangan mikirin itu. Dan makanya orang sekarang udah memulai agak kurang begitu. Shollu alaihi mahal banget. Makanya orang maulid tanpa baca riwayat Nabi hampa gitu. Nah kalau baca riwayat Nabi dulu shollu alaihi kagak berhenti. Kadang-kadang yang aneh begini. Udah marhaban ya nurul aini. Itu kata Syekh Salman Syahama. Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Makanya kan kalau orang yang resep percaya itu tangannya dia marhaban ya nurul aini marhaban. Mengapa? Nyambut Rasul. Nah sekarang kadang-kadang ada orang marhaban ya, udah kaki jadi angkat sebelah nyender lagi di tembok.
gimana menghormati Nabi kayak gitu. Itu ada ngomong gitu, ngomong gitu. Nah, ini yang berbahagia udah siangnya jangan banyak-banyak. Kalau kita diperintahkan banyak-banyak baca sholawat dan salam kepada Nabi. Bentuknya aneka ragam. Kalau habis sholat biasanya sholawat tunjian. Kalau pengen kita rezekinya banyak, sholawat kamilah, kan gitu. Ada bentuk, itu bentuknya dituntun oleh ulama. Kita tinggal ngikutin aja. Ini jangan terpaku dengan sholawat, tapi yang kalau lagi sholat, sholawatnya sholawat Ibrahim. Ya Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Udah terus satu tempatnya masing-masing, udah enak. Udah banyak-banyak sholawat. Ngapain? Kita mepet pada firman Allah. Apalagi itu berbentuk perintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang ya kalau salah tolong ditunjukin. Emang saya itu begitu. Tadi juga gemeteran banget itu. Dan kita gemeteran aja nih. Kenapa? Ngomong sama orang ya kan bapak-bapak saya bukan orang Ciganjur. Kenapa ada Pak Saminah dari yang tukang apa nih? Tukang main pantun. Makanya terakhir begini Samin. Baca koran di Kaliurang, lihat ikan loncat-loncatan. Sungguh heran manusia sekarang ngajak kebaikan penuh cacian dan kebencian. Makanya kata Rasulullah di dalam Al-Quran, lintalahu walau kunta faddon ghalidul qalbi. Suruh malam begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.